Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Dan kali ini Pak Arif akan memberikan materi yang terakhir untuk materi kelas 7 ini, yaitu tentang tata surya. Saya yakin kalian juga sudah pernah menerima materi sebelumnya, dan kita akan memberikan pemahaman yang lebih lagi untuk materi tata surya ini. Yang pertama kita akan belajar dulu tentang pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi tata surya itu terdiri dari yang pertama adalah matahari sebagai pusat tata surya, kemudian dan beberapa objek atau benda yang mengelilinginya akibat gaya gravitasi yang ditimbulkannya. Nah, kemudian susunan tata surya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian yang kedua adalah planet. Kemudian yang ketiga adalah satelit. Yang keempat adalah asteroid. Yang kelima adalah komet. Dan keenam adalah meteoroid. Nah, jadi matahari sebagai pusat tata surya, kemudian planet, satelit, asteroid, komet, dan meteorit ini adalah benda-benda atau objek yang mengelilingi akibat gaya gravitasi dari matahari. Nah, masing-masing ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi secara umum gambarannya seperti ini. Jadi ini planet-planetnya, kemudian ini asteroidnya, kemudian ini komet, ini matahari, kemudian kalau meteoroid tidak digambarkan dalam gambar ini ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di subbab selanjutnya. Kemudian ini istilah-istilah yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih lanjut nanti materi tentang planet. Yang pertama adalah gerak planet dan benda langit lainnya yang mengelilingi matahari disebut revolusi. Jadi kalau revolusi itu adalah gerak planet mengelilingi matahari, itu namanya revolusi. Kemudian garis edar planet dan benda lainnya yang mengelilingi matahari disebut orbit. Jadi garis edar planet atau benda lainnya yang mengelilingi matahari itu disebut orbit. Ya. Kemudian perputaran benda langit pada porosnya disebut rotasi. Jadi rotasi adalah perputaran planet atau benda langit itu pada porosnya, ya. Jadi ada istilah revolusi, orbit, sama rotasi. Ini yang perlu kita pahami sebelumnya sebelum kita melanjutkan materi. Nah, kemudian bentuk orbit planet dan benda lainnya yang mengelilingi matahari itu berbentuk elips, bukan lingkaran ya. Nah, jadi kalau orbit planet yang mengelilingi matahari itu orbitnya berbentuk elips. Ya. Elips itu seperti oval itu ya. Jadi tidak berbentuk lingkaran sempurna. Kalau lingkaran sempurna kan pasti di tengah-tengah ada pusat di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau elips kan berarti tidak sempurna di tengah-tengah itu pusatnya ya. Jadi agak memipih, lonjong seperti itu kan. Nah, akibatnya karena bentuk orbit planet itu elips, maka nanti ada istilah aphelium dan perihelium. Ya, kalau aphelium itu adalah aphelium adalah kedudukan terjauh dengan matahari. Dan kemudian perihelium adalah kedudukan terdekat dengan matahari. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jadi karena bentuk dari orbit planet itu tidak lingkaran ya, yaitu elips, maka tidak berada di tengah-tengah seperti ini pusatnya. Lah, sebagai pusatnya kan matahari. Jadi matahari tidak berada di pusat, tepat di pusat seperti kalau misalkan orbitnya berupa lingkaran. Ya, jadi orbit dari planet yang berupa elips ini akan mengakibatkan terjadinya perihelium dan aphelium. Perihelium tadi apa? Kedudukan terdekat dengan matahari. Jadi ada kalanya planet itu memiliki jarak yang dekat dengan matahari, dan ada kalanya planet itu memiliki jarak yang terjauh dengan matahari. Karena memang matahari tidak berada tepat di tengah-tengah. Karena bentuknya yang elips orbit dari planet itu sendiri.
Kemudian yang pertama kita akan mempelajari tentang matahari dulu sebagai pusat tata surya. Ini ukurannya bisa kalian baca sendiri. Ini ukuran dari matahari, diameter, jari-jari, volume, luas permukaan. Kemudian ciri-cirinya. Yang jelas yang pertama, matahari itu sebagai pusat tata surya. Kemudian suhu intinya mencapai 15 juta Kelvin. Bayangkan 15 juta Kelvin itu berapa derajat ya? Nah, kita bisa membayangkan bagaimana panasnya. Suhu atmosfernya mencapai 4500 Kelvin. Baru atmosfernya loh ya. Yang mengelilingi lapisan udara yang mengelilingi matahari itu 4500 Kelvin. Kemudian mengandung hidrogen 69,5%, helium 25%, dan sisanya karbon, nitrogen, dan sebagainya. Kemudian sumber energi terbesar di tata surya. Jadi energi paling besar di tata surya itu adalah matahari. Kemudian merupakan bintang karena dapat menghasilkan dan memancarkan cahaya sendiri. Jadi kenapa kok bisa disebut bintang matahari itu karena dia bisa memancarkan cahaya sendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki gaya tarik terbesar dalam tata surya. Jadi gaya gravitasi matahari itu sangat besar. Nah, karena besarnya gaya tarik matahari itu, maka akibatnya apa? Bumi bisa berputar pada porosnya, kemudian bumi juga bisa mengelilingi matahari, kemudian planet-planet lain juga demikian. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari matahari, yaitu yang paling dalam adalah inti, kemudian lapisan selanjutnya di atasnya inti adalah lapisan fotosfer, kemudian yang selanjutnya adalah lapisan kromosfer, dan yang paling luar adalah lapisan korona. Nah, ini lapisan korona lah ya, bukan tentang wabah virus yang saat ini lagi terjadi. Nah, ini untuk penjelasannya. Jadi, bagian yang paling dalam dari matahari itu namanya adalah inti. Nah, bagian yang bersuhu 14 juta derajat Celcius, di mana terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan energi yang sangat besar. Kemudian lapisan di atasnya adalah fotosfer. Nah, bagian ini dapat terlihat namun dapat menyebabkan kerusakan pada mata jika dilihat secara langsung. Nah, ini yang misalkan kalau kalian dilarang untuk melihat matahari secara langsung, kalian ini karena fotosfer ini. Kalau fotosfer dilihat dapat menyebabkan kerusakan mata jika dilihat secara langsung, tidak menggunakan alat khusus. Kemudian kromosfer di atasnya, ini adalah atmosfer matahari, kromosfer itu ya. Kemudian korona yang lapisan terluar, yaitu atmosfer luar matahari yang suhunya 1 juta derajat Celcius. Nah, jadi korona ini malah suhunya lebih tinggi daripada kromosfer. Kalau kromosfer hanya 4200 derajat Celcius, kalau ini hingga 1 juta derajat Celcius. Nah, ini ya kalau ini adalah penampakan kromosfer dan korona jika kita lihat dari bumi ya. Tapi jangan sekali-sekali kalian melihat matahari secara langsung karena bisa menyebabkan kerusakan pada mata. Kemudian ini adalah beberapa gangguan dari matahari. Yang pertama adalah gumpalan fotosfer atau granulasi, kemudian yang kedua bintik matahari atau sunspot, yang ketiga lidah api, prominensa, kemudian yang keempat letupan atau flare, dan yang kelima adalah badai matahari. Ini adalah beberapa gangguan yang terjadi pada matahari. Nah, yang kedua adalah kita bahas mengenai planet. Nah, planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Jelas ya. Kalau misalkan benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut bintang. Nah, planet yang ada di dalam tata surya ini ada 8. Nah, kalau dulu misalkan kalian pernah membaca buku atau referensi lain, kalau ada 9, itu ada yang dulu namanya Pluto, tapi sudah sejak tahun 2006 sudah tidak diikutkan lagi ke dalam sistem tata surya kita. Kenapa? Karena Pluto tidak setelah diteliti lebih lanjut itu ternyata tidak memenuhi syarat disebut sebagai planet.
Jadi sejak tahun 2006 sudah tidak dianggap sebagai planet di dalam tata surya ini, sehingga hanya ada 8 planet yang ada di dalam tata surya ini, yaitu yang paling dekat dengan matahari dulu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter atau Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini klasifikasi planet. Jadi ada beberapa klasifikasi planet. Yang pertama adalah berdasarkan kedudukannya terhadap asteroid, planet dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Jadi, kalau misalkan kita membagi atau mengklasifikasi planet, itu yang pertama adalah berdasarkan dari kedudukannya terhadap asteroid. Asteroid ini nih ya, ini asteroid. Asteroid itu letaknya berada, orbitnya atau letaknya ini ya, berada di antara Mars dan Jupiter. Ya. Nah, jadi yang membatasi Mars dan Jupiter ini adalah asteroid. Biasa disebut dengan sabuk asteroid. Nah, karena ini merupakan klasifikasi planet, nah, jadi yang membatasi ini, nah, jadi asteroid, sabuk asteroid ini yang digunakan untuk menamai kelompok planet yang berada di dalam sabuk asteroid disebut planet dalam, yang di luar sabuk asteroid disebut planet luar. Nah, yang termasuk planet dalam itu apa saja? Nah, planet dalam tadi apa? Planet yang letaknya di antara matahari dan garis edar asteroid. Ini matahari, ini garis edar atau orbit asteroid atau sabuk asteroid. Apa saja? Yaitu Merkurius, kemudian Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian, kalau planet luar, planet yang letaknya di luar garis edar asteroid. Berarti di luar sabuk asteroid ini ya. Apa saja? Yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi ada planet dalam itu di dalam sabuk, di dalam orbit sabuk edar atau sabuk edar asteroid. Nah, kalau misalkan planet luar berarti di luar garis edar asteroid. Kemudian klasifikasi kedua yaitu dibagi menjadi berdasarkan sifat dan ukurannya. Dibagi menjadi planet terestrial dan jovian. Kalau terestrial itu adalah disebut planet kebumian gitu ya, karena memiliki ciri-ciri yang mirip dengan bumi biasanya. Planet terestrial ini adalah planet yang relatif kecil, berbatu, dan permukaannya diselimuti atmosfer. Jadi ciri-cirinya mirip dengan bumi. Biasa disebut juga planet kebumian. Apa saja termasuk planet terestrial? Yaitu yang pertama adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, kemudian yang kedua adalah planet Jovian, yaitu planet yang relatif besar dan permukaannya diselimuti gas, cairan, bahkan es. Apa saja yang termasuk planet Jovian? Yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi planet terestrial dan Jovian itu anggotanya sama seperti planet dalam dan planet luar, jadi sama. Jadi anggota planet terestrial sama planet Jovian itu anggotanya sama seperti planet dalam dan planet luar. Jadi gampang yang untuk dihafalkan. Yang ketiga itu klasifikasi planet berdasarkan letaknya terhadap garis edar atau orbit bumi. Jadi yang membatasi adalah bumi. Kalau tadi yang membatasi adalah asteroid, sekarang yang membatasi adalah bumi. Nah, berarti bumi itu di mana toh ini ya? Di bumi ini sebagai pembatas. Ada planet inferior dan planet superior. Kalau inferior berarti planet letaknya di dalam orbit bumi. Berarti yang ada di dalam orbit bumi ada apa saja? Ada Merkurius dan Venus tok. Ya. Kalau bumi sebagai pembatasnya. Kemudian kalau yang di luar orbit bumi, berarti apa saja? Berarti tambahan Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, kemudian Saturnus. Nah, ya. Jadi perbedaannya cuma sedikit.
Jadi kalau misalkan bumi sebagai apa ya, pembatasnya, jadi hanya dua saja yang termasuk planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Udah sisanya adalah planet superior. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai ciri-ciri planet lebih lanjut. Yang pertama adalah planet Merkurius. Itu planet terkecil ya, yang paling dekat dengan matahari dan pergerakannya paling cepat dari planet lain. Ini bisa dibaca sendiri yang lain. Nah, ini planet ini akan tampak sesaat menjelang matahari terbit atau setelah matahari terbenam. Jadi Merkurius itu kalau misalkan kita bentuk juga bisa kita lihat, tapi ya tidak terlalu jelas ya kalau dengan mata telanjang. Jadi hanya bisa dilihat dengan alat khusus teropong teleskop ya. Nomor 2, Venus. Venus itu dikenal dengan bintang kejora yang tampak pada sore hari atau bintang fajar yang tampak di pagi hari di sebelah timur. Jadi kalau misalkan terlihat kok ada seperti bintang itu ya, itu kalau agak besar itu kalau misalkan di fajar biasanya terlihat Venus itu ya di sebelah timur. Tapi sekali lagi, ini bukan bintang, hanya julukannya saja sebagai bintang kejora, tapi semua planet itu bukan bintang karena tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Dia hanya bisa memancarkan cahaya, hanya bisa menerima pantulan cahaya dari cahaya matahari. Dan arah rotasinya terbalik dengan arah rotasi planet lain. Nah, ini rotasinya berbeda sendiri. Atmosfer Venus terdiri dari gas karbon dioksida dan sulfur yang bisa memantulkan cahaya matahari sehingga terlihat sebagai bintang. Nah, ini tadi, kenapa kok bisa dilihat sebagai bintang sampai bisa dijuluki oleh menjadi bintang fajar, bintang kejora, karena memang dia memantulkan cahaya matahari. Dan sekali lagi, dia bukan bintang. Dia namanya planet hanya bisa memantulkan. Nah, kalau memantulkan berarti tidak bisa memancarkan cahaya sendiri ya. Oke, kemudian nah ini bumi yang kita tinggali ini adalah planet yang dapat dihuni makhluk hidup, jelas air dan oksigen terdapat di dalamnya. Kemudian sebanyak 71% bumi tutup air, kita bahas kemarin juga. Sehingga kalau misalkan dilihat dari luar angkasa terlihat seperti biru kebiruan gitu. Yang keempat, planet Mars. Nah, planet Mars itu disebut planet merah karena memang warnanya kemerah-merahan dan terselubung atmosfer tipis. Nah, karena memang warnanya yang kemerah-merahan, jadi disebut planet merah biasanya. Jadi saya dibaca sendiri. Nah, planet Mars memiliki kutub dan gunung api selayaknya di bumi. Tapi saya juga belum pernah ke sana, jadi tidak bisa memastikan di sana itu seperti apa. Ini adalah penelitian dari para ilmuwan ya. Kemudian yang kelima adalah planet Jupiter atau Jupiter. Ini adalah planet Jupiter itu adalah planet terbesar di dalam tata surya ya. Kalau dibandingkan dengan planet lainnya, ini planet yang paling besar. Nah, dalam atmosfer Jupiter terdapat bintik merah raksasa sehingga sering menimbulkan badai paling dahsyat di tata surya. Kemudian Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar setelah Jupiter. Jadi planet kedua terbesar setelah Jupiter adalah Saturnus. Di Saturnus juga kita juga paling memiliki ciri khas yang berbeda dari planet lain karena dia memiliki cincin raksasa dari bukan es atau batu kerikil yang dilapis es. Jadi cincinnya ini yang membedakan dia dengan planet lainnya. Karena ini cincinnya sangat terlihat jelas dan mungkin sejak dulu kalian juga sudah hafal, oh Saturnus itu pasti seperti itu gitu ya. Nah, ini suhunya sangat rendah yaitu min 45 derajat Celcius. Dan biasanya Uranus dan Neptunus itu bisa kadang-kadang dianggap sama. Karena Uranus dan Neptunus itu bisa dianggap sebagai planet kembar. Kadang-kadang yang ada yang menjurinya planet kembar karena memiliki kemiripan yang
memiliki kemiripan yang banyak kedua planet ini. Uranus diselubungi awan tebal sehingga permukaannya sukar diselidiki. Kemudian planet ini mengelilingi matahari dengan kemiringan 90 derajat. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin dan sedikit memancarkan energi panas. Kemudian nomor 8, Neptunus. Planet ini berwarna biru, kehijauan karena gas metana, hidrogen, dan helium yang terkandung dalam atmosfernya. Neptunus dan Uranus sering disebut planet kembar karena kemiripannya. Jadi mungkin karena banyak kemiripannya jadi disebut planet kembar, tapi bukan identik lah ya. Cuma julukannya saja adalah planet kembar, saking banyak kemiripannya. Nah, ini adalah ukuran planet, bisa dibaca sendiri. Jadi ukuran planet satu dengan lainnya itu berbeda, begitu pula jaraknya terhadap matahari, sehingga mempengaruhi skala revolusi dan skala rotasinya. Kita bisa melogika, planet yang terdekat dengan matahari mempunyai skala revolusi yang kecil. Jadi, revolusi kan gerakan planet mengelilingi matahari. Ya kalau misalkan dia jaraknya dekat dengan matahari, logikanya kan berarti waktu untuk mengelilingi matahari kan berarti lebih kecil atau lebih sebentar daripada yang letaknya jauh dari matahari. Kemudian, misalkan kita membandingkan Merkurius dengan Neptunus, jauh ya. Berarti Merkurius yang paling cepat ya revolusinya daripada Neptunus yang paling lambat revolusinya, karena jarak yang ditempuh juga dia jauh. Nah, ini bisa dibaca sendiri untuk ukuran planet, jarak terhadap matahari, massa, gravitasi, revolusinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah satelit, benda langit yang mengelilingi matahari. Yang ketiga ada satelit. Satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama planet mengelilingi matahari. Jadi satelit itu adalah benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama planet mengelilingi matahari. Jadi yang pertama yang dikelilingi satelit itu adalah planetnya dulu, baru sama-sama dengan planet mengelilingi matahari. Satelit juga berputar pada porosnya dan arah edarnya searah dengan peredaran planetnya. Satelit ada dua macam, yang pertama ada satelit alami, kemudian yang kedua ada satelit buatan. Nah, satelit alami yang sudah kalian kelas sejak lama yaitu bulan, gitu. Bulan itu adalah satelit alami dari bumi. Nah, jadi bulan itu yang mengelilingi bumi, kemudian sama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau satelit buatan seperti satelit Palapa, kemudian satelit lagi ya yang digunakan untuk komunikasi itu ya, namanya satelit buatan. Nah, ini adalah nama-nama satelit alami planet dalam tata surya. Nah, yang perlu diingat adalah Merkurius dan Venus itu tidak memiliki satelit. Ya. Kemudian yang lainnya memiliki satelit. Dan bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan. Nah. Kemudian ini satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu, bisa memperoleh informasi keadaan cuaca, satelit cuaca ini ya, milik BMKG kayak gitu. Kemudian merelai siaran radio dan televisi seperti satelit Palapa, navigasi dan pembuatan peta, kemudian penyelidikan ilmiah sebagai satelit komunikasi. Nah, jadi satelit buatan diluncurkan dan diatur pada orbit tertentu terhadap bumi. Tiap-tiap satelit mempunyai masa pakai sehingga sebelum waktunya habis harus diluncurkan satelit penggantinya. Di Indonesia dikenal sebagai satelit Palapa yang gunanya untuk komunikasi di wilayah Indonesia. Satelit Palapa termasuk satelit geostasioner, yaitu kecepatan orbitnya sama dengan rotasi bumi. Yang keempat adalah tentang asteroid. Nah, tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ketika kita membahas planet, kita sudah membahas sedikit tentang asteroid. Jadi asteroid itu apa tuh? Benda langit berukuran kecil terbentuk dari batu luar angkasa. Jadi ya termasuk batu itu ya, batu-batu di luar angkasa.
yang berukuran kecil. Tapi dia memiliki ciri khusus, yaitu dia memiliki orbit sendiri. Ya, orbitnya tadi berada di antara Mars dan Jupiter. Nah, jadi asteroid itu seperti ini. Di sini membentuk orbit sendiri di antara Mars, ini planet Mars ya, dan ini planet Jupiter. Oke. Ya, seperti ini ya gambarnya. Nah, lebih jelas. Asteroid terbesar yang ditemukan oleh Piazzi dalam 1801 adalah Ceres dan dengan diameter 710 km. Nah, bayangkan diameternya aja sebesar ini ya. Kemudian yang kelima adalah komet. Disebut juga bintang berekor. Sekali lagi, walaupun disebut bintang berekor, tapi ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, hanya bisa memantulkan cahaya dari matahari. Komet adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Jadi lintasannya sangat lonjong dia. Ya. Komet bukan termasuk bintang, walaupun disebut bintang berekor, tapi dia tidak termasuk bintang karena hanya memantulkan dari cahaya matahari. Komet terdiri dari debu dan gas yang membeku. Kemudian ekor komet selalu menjauhi matahari ini ya. Jadi ekor komet itu selalu menjauhi matahari. Karena kalau misalkan dia tidak menjauhi matahari, nanti akan hilang ekor kometnya. Makanya punya ciri khusus komet itu adalah selalu menjauhi matahari. Kalau misalkan malah mendekati matahari, malah hilang nanti ekor kometnya, tersapu oleh energi matahari. Nah, ini komet Halley termasuk komet yang bisa dilihat langsung oleh mata. Setiap 75-76 tahun sekali, bayangkan. Dan komet Halley yang baru bisa kita amati lagi ya dari bumi sekitar tahun 2061. Jadi komet yang bisa dilihat oleh langsung oleh mata itu adalah namanya komet Halley. Yang bisa dilihat sekitar 75-76 tahun sekali. Nah, ini bagian-bagian komet. Nah, ini adalah komet Halley tadi. Ini adalah inti komet. Kemudian ini koma. Kemudian ini lapisan hidrogennya. Kemudian ini ekornya. Nah, ini lebih spesifik lagi. Inti komet. Kemudian koma itu di sini namanya koma. Kemudian ini lapisan hidrogennya. Kemudian ini ekornya. Ini adalah bagian-bagian dari komet. Kemudian meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, mungkin kalian ini juga mirip-mirip seperti magma, lava, sama lahar ya. Jadi meteoroid, meteor, dan meteorit adalah tiga hal yang berbeda. Tapi mirip. Ya, mirip karena sama-sama dialami oleh satu benda ya, yaitu awalnya adalah meteoroid. Jadi batu-batu yang melayang bebas di luar angkasa itu disebut meteoroid. Jadi batuan-batuan yang melayang bebas di luar angkasa, nggak ada lintasan tertentu, itu berarti namanya meteoroid. Nah, kalau sudah meteoroid itu yang masuk ke bumi, itu akan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer, disebut meteor. Jadi meteor itu belum masuk ke permukaan bumi, tapi baru mau masuk ke bumi. Ya. Kemudian dihadang oleh atmosfer kita, gitu kan? Itu adalah meteor. Nah, kalau misalkan jika meteor tidak habis terbakar di atmosfer, akan jatuh ke permukaan bumi, itu disebut meteorit. Jadi yang masuk ke permukaan bumi itu adalah meteorit yang ukurannya jauh lebih kecil daripada meteoroid yang apalagi meteorit atau meteor yang ukurannya lebih besar. Kemudian jika meteor tidak habis meteorit yang jatuh ke permukaan bumi akan membentuk kawah, disebut kawah meteor. Nah, jadi gedenya segini ya, sekitar 12 kawah Harishino itu terbentuk dari jatuhan meteorit. Nah, disebut kawah meteor.
Nah, ini kesimpulannya. Meteoroid adalah batu-batu angkasa kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Nah, meteor adalah meteoroid yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Ya. Kemudian meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi. Nah, jadi benda-benda yang ada di dalam tata surya itu yang ada apa saja tadi, yaitu yang pertama adalah matahari sebagai pusat tata surya, kemudian yang kedua adalah planet, yang ketiga adalah satelit, yang keempat adalah tadi komet, kemudian asteroid, kemudian yang terakhir adalah meteoroid. Nah, itu adalah benda-benda langit yang mengelilingi matahari karena efek gravitasi yang ditimbulkannya. Jadi, untuk materi yang pertama ini, subbab pertama dari tata surya ini, sampai di sini dulu. Semoga apa yang Pak Arif sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Sekali lagi, silakan kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Ini materi juga saya buat demi kalian. Jadi tolong kalian juga serius di rumah untuk belajar. Silakan nanti dikerjakan untuk soal kuisnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.